البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Dan dakwah tauhid senantiasa malah dimenangkan oleh Allah Ta'ala dan dibelanya oleh Allah atas siapapun yang memusuhinya. Nah, maka itu perhatikan model seorang dai harus apa? Ikhlas. Kalau sudah dicampur dengan kepentingan pribadi dan dunia, ya, itu nanti akan hancurnya dakwah tersebut. Kenapa demikian? Innaha kalimatun man khasama biha falajah. Sungguh kalimat tadi la ilaha illallah. Siapa yang khasama biha. Apa khasama? Khasama yukhasimu apa? Berperang dengan kalimat tersebut, dia falajah, dia menang. Maknanya demi benar-benar untuk meninggikan kalimat Allah. Bukan kalimat Allah dijadikan slogan, tapi kepentingan jadikan tunggangan untuk mencari dunia. Kalimat Allah dijadikan slogan, tapi untuk kepentingan perkara dunia, ya nggak akan menang. Kalau memang benar-benar jiwanya dikorbankan demi kemenangan, demi ketinggian dan kemuliaan kalimat Allah, maka akan diberikan kemenangan. Faman qatala biha nusir. Dan siapa yang berperang dengan kalimat la ilaha illallah dengan konsekuensi yang benar, nusirah. Apa? Tertolong. Dimenangkan. Innama ya'rifu ahlu hadhil jazirah allati yaqta'uha ar-raqibu fi layalin qalailah. Hanya saja kalimat ini, dakwah tadi dikenal oleh ahlul hadhil jazirah yang ditempuh oleh seorang yang berkendaraan dalam malam-malam yang sedikit saja. Allati yaqta'uha yang ditempuh oleh seorang yang berkendaraan dalam beberapa malam saja. Wa yasirin minad jahr, dan waktu yang cuma sebentar. Fi fi'amin minan nas, dalam beberapa kelompok dari manusia. La ya'rifunaha wa la yukiruna biha, di mana bahwasanya manusia mereka enggak mengenal dakwah itu dan enggak mengikrarkan dengan dakwah tersebut. Kalimat tadi. Maka dengan demikian perhatikan ya ikhwah, awal kali munculnya dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mirip dengan awal kali munculnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyuarakan kalimat tersebut. Nah, perhatikan, fasli, jangan main-main, perhatikan. Faqad syarahallahu sudura katsirin minal ulama li da'watihi. Dan sungguh Allah telah memberikan pembentangan, melapangkan dadanya, hatinya banyak dari para ulama untuk dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Wasurru, bukan sarru, wasurru, dan mereka bergembira. Ini fi'il madhi mabni majhul, wasurru. Siapa surru? Al-ulama. Wastabsyaru, dan mereka istifsar apa? Senang. Surru wastabsyaru maknanya sama. Gembira dan senang. Bital'ati, dengan munculnya beliau. Wasnau alaihi nasran wa nadman. Mereka para ulama memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dengan pujian bentuk nasr dan bentuk nadam, bentuk kalimat-kalimat biasa, dan bentuk apa? Nadam syi'ri, berupa kalimat yang dibikin dengan bait syair. Pemindalika, dan diantara pujiannya para ulama terhadap dakwanya beliau Muhammad Abdul Wahab. Pemindalika, diantara apa yang dipujikan oleh para ulama terhadap dakwanya beliau ini, maqalau alimu sun'a, apa yang dikatakan oleh
seorang alim dari kota Son'a. Son'a itu di negeri Yaman, ibu kota Yaman hari ini. Seorang alim yang bernama Muhammad bin Ismail Al-Amir. Fi hadha Syekh, dalam keadaan Syekh tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Perhatikan siapa beliau, Muhammad bin Ismail Al-Amir. Dan kaki lihat nomor 1, wulida bi Son'a sanata mi'a wa khamsa sanata alaf wa tis'a wa khamsin. Ini tolong dicarikan marajiknya di tempat yang lain. Nampaknya ada yang berselisih. Yang benar ini 1059 atau 1099. Kalau 1059 berarti umur beliau 123. Kalau lahirnya 1099, umurnya 83. Ya. Nah, yang benar yang mana? Carikan. Berarti kalau sesuai dengan tertera di sini, berarti umurnya 123 tahun. Tapi kalau itu 99 berarti umurnya 83 tahun. Nah, ini coba antum yang punya Mbak Google. Coba carikan. Carikan dari kitab namanya Badrut Thaliq. Badrut Thaliq penyanyi Syaukani. Mungkin di situ disebutkan tentang biografi ulama-ulama setelah Qarn, setelah abad ke-7 sampai zamannya Syaukani. Jadi beliau dilahirkan di Son'a dan meninggalnya pada bulan Sya'ban pada tahun 1182 Hijriah. Wa kana imaman jalilan, dulu adalah beliau As-San'ani ini adalah seorang imam yang mulia. Lahul mu'allafat, memiliki beberapa karya tulis al-katsira nafi yang banyak dan bermanfaat. Minha Subulus Salam, Syarh Bulughul Maram, wa minhatul Ghaffar ala Dhau'in Nahar, wal Udda ala Syarhil Umdah li Ibnu Daqiq al-Id, wa Syarh Tanqih fi Ulumil Hadis. Ini pujiannya beliau Syekh Muhammad bin Ismail terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Apa katanya beliau? Wa qad ja'atil akhbaru anhu an man? An Muhammad bin Abdul Wahhab. Bi annahu yu'idu lana syar'ah. Antum yu'idu atau ya itu? Ada ya-nya? Ada ya-nya? Di sini nggak ada ya-nya. Yang nggak ada ya-nya itu dibenahi tambah ya, yu'idu, ada yu'idu. Sertakan sebagainya banyak yang salah. Yu'idu, perhatikan yang nggak tertulis yu'idu dibenahi. Punya antum? Barakim? Apa? Yu'idu ataupun ya'uddu? Ada? Yu'idu. Yu'idu pakai ya, ada ya-nya. Ewa. Ya benar itu yu'idu. Sebagian nuskha enggak ada, punya saya enggak ada. Iya, punya saya cuma ya, ain, dal enggak ada. Enggak ada. Setelah ain enggak ada ya-nya. Yang setelah ain enggak ada ya-nya, di pertengahan antara ain dengan dal enggak ada ya-nya berarti salah. Hah? Gimana? Ada? Punya antum gimana? Yu'idu gitu ya. Wa qad ja'atil akhbaru anhu bi annahu yu'idu lana syar'a syarifa bima yubdi. Kata Syekh Muhammad bin Ismail Al-Amir tentang Muhammad bin Abdul Wahhab, telah datang berita tentang Muhammad bin Abdul Wahhab bahwasanya dia mengembalikan syariat kepada kami, syariat yang mulia ini. Dengan bima yubdi, dengan apa yang dia nampakkan, abda yubdi. Dengan apa yang dia zahirkan. Dengan apa yang dia zahirkan oleh Syekh Muhammad bin Wahhab itu berarti beliau mengembalikan syariat yang mulia kepada kita. Maknanya, namanya mengembalikan berarti apa dulunya?
Enggak ada. Dulunya rusak. Diperbarui, maka dikatakan mujaddid. Ya. Itu berarti mengembalikan, berarti sebelumnya udah rapuh. Lalu didandani, dibalikno sesuai dengan asalnya. Wa yansuru jahran ma tawa kullu jahilin wa mubtadi'in minhu. Dan beliau Syekh ini menebar dakwanya dengan terang-terangan. Apa yang ditebar? Ma tawa, apa yang telah disembunyikan. Apa yang telah dilipat oleh seluruh yang orang bodoh dan mubtadi' dari syariat tersebut. Paham? Artinya syariat itu sudah dirusak oleh orang-orang yang merusak. Lalu disebarkan oleh Syekh Muhammad dengan penyebaran baru. Fawafaqa ma indi, kata Syekh Muhammad Al-Amir As-San'ani, fawafaqa, ternyata mencocoki apa yang ada padaku. Dakwanya Syekh tadi mencocoki apa yang ada dalam dakwaku ini, sama. Wa ya'muru arkana syariati hadiman masahidah. Dan beliau Syekh Muhammad memakmurkan, menghidupkan rukun-rukun syariat. Dalam keadaan beliau pada waktu yang sama menghancurkan masahid. Nah, memporak-porandakan masahid, tempat-tempat yang dikeramatkan, dijadikan ibadah untuk selain Allah. Dhalla nasu fiha an rusdi. Dengan adanya masahid tadi, dengan adanya tempat-tempat yang dikeramatkan, menjadi menyesatkan manusia di dalamnya dari jalan yang lurus, dihancurkan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahab. A'ada biha ma'ana suwa wa misluhu yaghus wa wat bisa dalika min wat. Mereka orang yang bodoh dan mubtadi' tadi itu mengembalikan makna suwa yang dalam surat apa, surat Nuh. Dan semisalnya yaghus wa wat bisa dalika min wat. Nah, buruk. Nah, hal yang dicintainya. Berupa kecintaan yang paling buruk. Bisa dari kamin. Wat ini adalah sini cinta. Wat yang pertama apa? Nama orang, berhala. Wat yang kedua ini adalah cinta. Sejelek-jelek kecintaan, mencintai berhala-berhala itu. Waqad hatafu inda sada'id bismiha kama yahtiful mutarru bisamat al-fard. Dan mereka musyrikun yang waktu itu berantas oleh Syekh Abdul Wahab, ya ini hatafu, memanggil. Ketika ada kesedihan, mereka memanggil nama-nama itu. Nama-nama berhala mereka. Sebagaimana orang yang muttar, benar-benar ketika terjepit, memanggil samad, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana ketika orang terjepit memanggil Allah, mereka ketika terjepit memanggil siapa? Memanggil berhala mereka. Hatafa yahtifu, memanggil. Maka telepon dikatakan hatif karena untuk memanggil. Ya. Telepon bahasa Arabnya apa? Hatif. Nah, untuk memanggil. Wa kam aqaru fi sawhiha min aqira uhillat li ghairillahi jahran ala amat. Berapa mereka ini menyembelih? Nah, dari 99 di apa? Di hadapan para berhala tadi. Dikorbankan untuk selain Allah terang-terangan di atas kesengajaan. Ala amat. Wa kam ta'ifin haulal kubur muqabbil wa mustalim al-arkani minhunna bil aidi. Dan betapa banyak orang yang ngitari, mengelilingi kuburan dan mencium, dalam keadaan mencium dan apa? Mustalim apa? Gitu. Mengusap-ngusap.
Nah, pilar-pilar kuburan dengan tangan-tangan. Paham? Nah. Di mana kuburannya dimegahkan lalu diusap-usap sebagaimana dalam Ka'bah. Ayo. Inilah yang diperangi oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Cuma perhatikan ya ikhwah, ada sebagian cerita walau alam tentang sanadnya. Kalaulah benar, takwilnya harus diluruskan. Beliau Syekh Muhammad bin Ismail rujuk dari memuji Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi kenapa tapi? Karena salah pemberitaan. Ya kan? Karena beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan apa? Suka menjalankan pertumpahan darah. Ini yang pernah saya ketahui dalam beberapa kalimat yang dibawakan saya mobil ketika saya mobil ditanya dalam perkara ini. Yang jelas itu karena salah pemberitaan antara Yaman dengan Najd waktu itu jauh. Enggak gampang seperti sekarang. Berita kepada Syekh Muhammad bin Ismail tentang perkara yang enggak disukai dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah karena banyak pertumpahan darah yang dilakukan oleh beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sehingga beliau mencabut atau rujuk dari memujinya. Cuma itu adalah salah berita. Salah pemberitaan. Baik, itu diantara pujiannya beliau tentang dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari itu. Wa qala Syekhuna alimul ahsa. Wa qala Syekhuna siapa nah di sini? Nah ini siapa di sini? Nah fa'il siapa? Siapa jawab? Syekh Abdurrahman. Dan berkata Syekh kami alimul ahsa Abu Bakar Husain bin Ghanam rahimallahu taala fihi. Fihi damri melihat siapa? Muhammad bin Abdul Wahab. Qala fi rasa'i Syekh rahimahullah wa ya tis'atun wa salasuna baitan madhkuratun bitamamiha fi kitabin unwanul Masjid fi tarikhin Najd fi hawadis sanata alfami'atani wa sitta mujalad awal sabha 95 tufiya Ibnu Ghanam sanata mi'a wa alfami'ataini wa 25 walau tarjamatun fi unwanil Masjid mujalad awal sabha mi'a wa 49. Juga yang memuji tentang dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah ini. Seorang alim dari Ahsa. Namanya Abu Bakar. Kunyah Abu Bakar Husain bin Ghanam rahimahullah ta'ala. Laqad rafa'al maula bihi. Bi dakwanya Syekh. Al-maula Allah. Allah telah mengangkat dengan adanya beliau Muhammad bin Abdul Wahab rutbatal huda. Tingkatan petunjuk. Biwaktin bihi ya'lad dalalu wa yurfa. Pada waktu kesesatan meninggi. Nah, waktu kesesatan meninggi, memuncak, Allah mengangkat kedudukan petunjuk ini dengan adanya dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tengok. Nah itu. Jadi, itulah tanda kebaikan yang ada pada suatu zaman dan suatu tempat di mana kerusakan ada pada waktu yang sama ada kebaikan yang muncul. Saqahu Numairul fahm maulahu fartawa wa ama fi tayyaril ma'arif yaqta fahya bi tauhida ba'dan tirasihi wa awha bihi min matala'is sirq al-mahya. Sama dirwatul masjid allati martaqa laha siwahu wala hada fanaha samaida. Sammara bi minhaji sunnati Ahmad ini sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yasidu wa yahya ma ta'affa. Yasidu wa yusayyidu wa yahyi ma ta'affa. Yarfa. Yunadirul bil ayat wa sunnah lati umirna ilaiha fitanazu narji
fadahat bihi samha'u yabsamu tagruha wa amsa mahyaha yudhi'u wa yalma wa ada bihi nahjul giwaya qamisan wa qad kana maslukan bihin nasu tarta wa jarrat bihi najat dubula bi iftikhariha wa huqqa laha bil alma'i taraffu fa atharuhu fiha sawamin sawafiru wa anwaruhu fiha tudhi'u wa talma. Hadisnya dengan adanya dakwanya beliau Syekh Muhammad bin Wahab bahwasanya di daerah Najd dan sekitarnya bersinar terang tentang tauhid dan syirik menjadi padam. Mahfum? Kalau kita ingat tentang betapa lelahnya beliau Syekh Muhammad bin Wahab dalam menjalani dakwah ini, melelahkan, melelahkan dan mencapekkan dan meletihkan penuh dengan pengorbanan seumur hidup beliau rahimahullah ta'ala. Mahfum? Maka dakwah ini bukan sebagaimana cerita manusia adem ayam gemari pallah jinawi kertora harjo, tapi penuh dengan kelelahan, penuh dengan kecapean, dan harus dilandasi dengan ikhlas. Kalau enggak akan awet. Enggak akan awet. Maka kalau itu ya perhatikan, dakwah ini bukan sekedar didukung dengan harta dan semangat, tapi didukung dengan ikhlas. Penuh kelelahan, diberikan siang malam, diperjuangkan. Maka sebagaimana berkali-kali ana wasiatkan, mudah-mudahan dakwah ini jangan dirubah. Setelah nanti sebagian kawan kita yang memulai dakwah ini sudah enggak mampu lagi untuk menjalankan dikarenakan ada beberapa halangan, mungkin meninggal dan yang lainnya, jangan dirubah. Harus benar-benar dipenuhi dengan keikhlasan dan di atas sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk melihat dakwah Syekh Muqbil rahimahullah taala. Beliau awal kali masuk ke Yaman dalam rangka ingin bersembunyi. Tetapi Allah menginginkan lain sehingga menyebarlah dakwah beliau ke seluruh penjuru dunia. Seluruh penjuru dunia. Di belahan bumi mana saja ada dakwah tauhid, di situ ada muridnya beliau. Di belahan bumi mana saja di muka bumi ini ada dakwah tauhid, di sana ada muridnya beliau Syekh Muqbil rahimahullah taala. Itu apakah kemudian berangkat dari main-main kepentingan pribadi dikedepankan? Tidak. Tetapi dari benar-benar dari berangkat dari modal yang ikhlas di atas sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Siapapun yang membuaya untuk membenci, maka langsung digergaji mulutnya oleh Allah SWT. Tidak akan awet, tidak akan bisa berbicara. Baik, perhatikan. Wa ma kitabu al-madhkur fa mawdu'u bi bayani ma ba'atha billahu rusulah. Berkata Syekh Abdul Rahman lanjutan kalamnya beliau, dan adapun kitabnya beliau, kitabnya apa? Kitab Tauhid. Yang tersebut maka maudhu'nya permasalahannya apa nama maudhu'? Permasalahan tadi yang dibahas dalam kitab adalah penjelasan apa yang dengannya Allah mengutus para utusannya. Yaitu min tauhidil ibadah berupa tauhidul ibadah. Wa bayanihi bil adillah dan penjelasan tauhid tersebut dengan dalil-dalil minal alkitab dari Al-Qur'an dan Sunnah. Wa dzakara ma yunafihi minasyirik dan beliau menyebutkan apa yang menafikan tauhid berupa syirik al-akbar ayunafi kamal wal wajib minasyirik al-asghar wa nahwihi. Beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah menyebutkan dalam kitabnya itu apa yang menafikan tauhid berupa syirik akbar atau menafikan kesempurnaan tauhid yang wajib untuk dipenuhi berupa syirik asghar dan yang semisalnya. Artinya tabwib
beberapa pembentukan bab dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ada terkait dengan syirik akbar, terkait dengan syirik asghar. Artinya semua perkara yang terkait dengan syirik asghar ataupun akbar semuanya dibahas. Perhatian itu. Kenapa? Karena yang namanya syirik bisa membatalkan secara aslinya dan bisa mengurangi kesempurnaannya, yaitu ketika syirik asghar. Itu dijelaskan di sana secara tuntas. Wa ma yaqrubu min dalika aw yusilu ilaihi, dan juga dalam kitabnya beliau itu adalah disebutkan apa yang mendekatkan kepada syirik atau mengantarkan kepadanya. Artinya apa? Perkara-perkara yang mengantarkan kepada syirik walaupun datnya bukan syirik juga dibendung, disebutkan di sana. Paham? Seperti bangun masjid di kuburan. Apakah syirik? Bukan syirik, tapi akan mengantar kepada syirik. Sehingga dibendung. Paham itu? Membangun masjid di kuburan itu bukan syirik. Tapi akan mengantarkan kepada kesyirikan. Berdoa kepada Allah di samping kuburan. Apakah syirik? Bukan syirik. Tapi akan mengantarkan berdoa kepada yang dikubur. Itulah yang dikatakan wa ma yaqrubu min dalika syirik aw yusilu ila syirik. Disebutkan semuanya. Apa yang akan dekat kepada syirik juga disebutkan dibendung. Dan apa yang mengantarkan juga dibendung. Maka dikatakan karena ada beberapa perantara-perantara menuju kepada kesyirikan dibendung seluruhnya. Inilah dakwah tauhid, dakwahnya para anbiya, para rasul yang dihidupkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala. Hai perhatikan, Cukuyon. Dengarkan. Perhatikan ya ikhwah. Jadi itulah inti apa yang ingin dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman terkait dengan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab terkait apa dalam masalah ini. Wa qad tasadda li syarhi hafidul musannif. Amal tasadda kemarin telah lewat. Apa makna tasadda? Bersedia, sanggup, tasaddalahu, bersanggup, ista'addalahu. Yang telah sanggup untuk mensyarah kitab Tauhid adalah cucunya penulis. Nah, artinya sudah disyarah sebelum Syekh Abdul Rahman ini oleh cucunya Syekh juga, namanya Syekh Sulaiman bin Abdillah rahimahullah ta'ala. Jadi Abdullah anaknya Muhammad bin Abdul Wahhab. Sulaiman cucunya Muhammad bin Abdul Wahhab. Perhatikan di sini. Siapa beliau Syekh Sulaiman ini? Mana? Ada nomor 3 itu. Catatan kaki lihat. Kana aliman fadilan bari'an fil hadis wa tafsir wal fiqh. Beliau Syekh Sulaiman adalah seorang alim, fadil, bari. Apa makna bari? Seorang yang memiliki kemampuan dalam ilmu hadis dan ilmu tafsir dan fikih. Ilmunya luas. Amiran bil ma'ruf nahyan 'anil munkar. Syekh Sulaiman ini adalah seorang yang memiliki perbadian, memerintah dengan kebaikan, melarang dari kemungkaran. Shadiqul ittisal billahi ta'ala, shadiqul ittisal billahi ta'ala. Memiliki kejujuran, senantiasa sambung dengan Allah. Maknanya apa? Ahli ibadah. Ahlu ibadah. Qutila rahimallah fi akhir sanata Al-Bami'atain wa salasin, beliau terbunuh pada akhir tahun 1233. Wasabihi ba'dul munafikin ila Ibrahim bahasa Ibni Muhammad Ali bahasa wasabihi wasayasi apa?
Sebagian para munafikin memfitnah, menyempar fitnah tentang Syekh Sulaiman ini kepada Ibrahim Basa ibni Muhammad Ali Basa. Artinya di sana ada para munafikin yang menebar fitnah, mengadu domba antara Syekh Sulaiman dengan Ibrahim ini. Ba'da dukhulihi ad-dar'iyah wastilaihi 'alaiha. Setelah Ibrahim ini masuk ke tempat namanya Dar'iyah, daerah Najd, dan telah menguasai, apa? Ibrahim adalah seorang penguasa dari itu. Fa'ahdaru Ibrahim, maka akhirnya apa? Karena Ibrahim dilapori gini tentang Syekh Sulaiman ini. Ya kan? Akhirnya apa? Syekh Muhammad bin Ibrahim apa? Syekh Sulaiman tadi dia hadirkan. Fa'ahdaruhu, didatangkan. Wa dara baina yaday alatil lahwi wal munkar ighadatan lisyekh. Ibrahim Basa ini ketika menghadirkan Syekh Sulaiman pada waktu yang sama, ya kan, dipancing. Ibrahim ini memancing kemarahannya Syekh dengan cara mendatangkan di hadapannya Syekh alat-alat musik dan alat-alat kemungkaran untuk supaya Syekh menjadi marah. Memancing kemarahannya, kemarahannya dipancing. Dihadirkan ke depannya alat-alat kemungkaran. Summa akhrajahu ilal maqbarah. Kemudian setelah itu Syekh Sulaiman diseret ke kuburan. Wa amara al-asakir ayyarmuhu birrasas jami'an. Kemudian Ibrahim memerintah para tentara supaya memberondong dengan peluru bareng-bareng. Famazzaku jismahu rahimallahu wa radhiya anhu. Maka mereka merobek-robek badannya Syekh Sulaiman radhiyallahu dan radhiyallahu anhu. Mahfum? Tengok itu. Ini kelakuannya penguasa zalim. Ya kan, mengikuti jalannya iblis. Dilapori oleh para munafikin tentang keadaan Syekh ini, langsung apa yang dilakukan? Kekerasan. Itu namanya apa? Dilakukan dengan apa? Tangan besi. Itulah para penjahat di muka bumi ini seperti itu. Ya kan? Para penjahat kalau sudah kalah hujah dan dongkol dan sewot, mendatangkan orang-orang yang bisa untuk memporak-porandakan kebaikan. Sebagaimana yang di mana-mana kita jumpai. Yang mau banser, yang mau ini, yang mau itu, yang polisi, yang opo, yang sembarang. Ya. Apa itu? Tengok. Nah. Yang preman. Macam-macam. Jadi taruhannya seperti tengok. Tuh. Jadi di mana-mana ya penguasa. Ini di mana-mana kelakuan ahlul bidah para munafikin. Yang paling mengerikan kadang menisbahkan diri kepada dakwah salafiyah, kelakuannya seperti kelakuannya munafikin. Nas'alullah salama wal afiyah. Saya perhatikan itu. Itu tentang syarahnya Syekh Sulaiman. Terus lanjutkan. Fawada'a alaihi sarhan azadafi wa afada. Kata Abdurrahman, maka fawada'a alaihi. Maka Syekh Sulaiman meletakkan syarah untuk kitab tauhid. Beliau dengan meletakkan itu azadafi wa afada, memberikan pengaruh kebaikan dalam kitab itu azada, baik bagus dalam memberikan syarah dan memberikan faedah. Afada memberikan faedah. Wa abraza fihi minal bayan, dan menampakkan dalam kitab itu berupa penjelasan ma yajibu ayyutlaba minhu wa yurid. Penjelasan yang wajib untuk dicari dan untuk didapatkan digapai. Wasamahu Taisirul Azizil Hamid fi syarh kitab tauhid. Syarahnya Syekh Sulaiman namanya Taisirul Azizil Hamid fi syarh kitab tauhid, tapi enggak selesai. Enggak selesai. Wa haitsu atlaqa Syekhul Islam fal murad bihi Abu Abbas Ahmad bin Abdul Halim
bin Abdussalam bin Taimiyah. Maka di mana beliau Syekh Sulaiman mengungkapkan dengan nama Syekhul Islam, berarti maksudnya adalah Abul Abbas Ahmad bin Abdul Halim bin Abdussalam bin Taimiyah. Ketika mengungkapkan Al-Hafidh, berarti Al-Murad bi Ahmad bin Hajar Asqalani. Walamma qara'tu sarahu ra'aitu atnaba fi mawadi'ah. Kata Syekh Abdurrahman, maka tatkala aku membaca sarahnya Syekh Sulaiman, aku mendapati sarah tersebut atnaba fi mawadi'. Apa makna atnaba? Memperpanjang dalam beberapa tempat. Wa fi ba'diha takrarun, dan sebagian sarahnya tempat-tempat tadi adanya terulang-ulang. Yustagna bil ba'd minhu minal anil kul. Seharusnya apa? Karena terulang-ulang, sebagiannya sudah mencukupi dari yang lain. Walam yukammilhu, akan tapi beliau enggak menyempurnakan sarah itu. Kenapa kok enggak menyempurnakan? Sudah meninggal sebelum selesai. Karena dibunuh oleh tentaranya sahabat tadi Ibrahim. Berondong. Caranya apa tadi diberondong? Dipancing dengan kemarahan, didatangkan alat kemungkaran. Coba bayangkan. Itu kelakuannya iblis. Ya kan? Jadi kalau orang penjahat itu begitu. Perkara yang mungkar bawa ke masjid, biar orang-orang yang enggak suka marah. Nah itu. Ya toh? Nah, perkara yang bid'ah ke masjid, biar orang enggak suka, biar marah. Itu kelakuannya para munafikin. Ingat enggak sejarah yang baru berlalu berapa hari saja? Nah itu. Nah kan? Itu gayanya munafikin. Ya tagayya bi gaya munafikin. Tagayya ya tagayya bergaya munafikin. Nah. Fa akhadtu fi tahdhibihi wa takribihi wa takmilihi. Maka aku memulai. Karena syarat tadi ada yang kadang memanjang dan terulang-ulang kalimatnya, maka ku tahdhib. Apa tahdhib tadi? Ku benahi, ku dandani. Ku berikan pendekatan makna yang lebih pas dan ku sempurnakan. Rubbama adkhaltu fi ba'dhan nuqul mustahsana tatmiman lil faidah. Dan ada kalanya ku masukkan ke dalam syarat tadi, syarat saya, sebagian nukul. Apa nukul? Sebagian nukilan. Naklun, naklani, nukulun. Sebagian nukilan masukkan nukilan yang bagus untuk demi penyempurnaan faidah. Wa sammaituhu, dan aku namai syarah saya Fathul Majid bisarah kitab tauhid. Was'alullah ayyan fa'abihi kulla talibin lil ilmi wa mustafidin. Dan aku minta kepada Allah, semoga saja Allah memberikan manfaat dengan syarah saya ini seluruh talib ilmu dan seluruh orang yang mengambil faedah. Wa yaj'alu khalisan liwajhil karimi, dan semoga juga Allah menjadikan syarah saya ini sebagai bentuk ikhlas untuk wajah Allah yang mulia. Wa musilan man sa'abihi ila jannatil naim, dan semoga saja mengantarkan syarah ini orang yang berusaha dalam syarah ini kepada jannatin naim. Artinya semoga saja syarah ini mengantarkan orang yang sa'abihi, berusaha dalam menebarkan syarah ini kepada surga-surganya yang penuh dengan nikmat. Maka itu perhatikan ya, bahwa syarah ini kita baca, semoga kita masuk dalam doanya beliau ini. Syarah ini kita baca, semoga saja kita masuk dalam doanya orang yang sa'afihi, punya usaha dalam menebarkan syarah ini. Mahfum? Dipelajari, disebar-sebarkan. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Habis mukadimah dari Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah ta'ala. Baru kita langsung memulai kitabnya, kitab tauhid. Qala al-musannifu rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Ini permulaan kitab tauhid dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim.
Dawa. Pol ngebut. Baik. Nah. Ngebut terus. Baik. Nah. Selesai ya, kawan. Mukadimah dari Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Utsaimin rahimahullah taala untuk apa yang diinginkan dengan syarahnya beliau bernama Fathul Majid Syarah Kitabu Tauhid, dan matan dari kalamnya Syekh Muhammad Abdul Wahab dan sekalian syarahnya akan kita lewati pada pertemuan yang akan datang. Semoga saja kita diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, ya kan, sampai akhir kitab ini dan melanjutkan kitab yang lain sampai akhir hayat. Nah, alhamdulillah bil alamin. Tafadhalu.